Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada channel ini saya akan memaparkan tentang sejarah sebagai ilmu, sebagai kisah, sebagai peristiwa, dan sebagai seni. Nah, pada materi ini sangat penting sekali. Kita ini nanti akan kita ulas bagaimana sejarah itu dapat dikatakan ilmu, menjadi kisah, peristiwa, dan seni. Baik, kita pelajari bersama. Nah, sejarah sebagai ilmu. Menurut Bury ini seorang sejarawan Inggris. Sejarawan Inggris mengatakan sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan, tidak kurang, tidak lebih. Ya. Nah, kemudian menurut George Powell, dia juga sejarawan Inggris, sejarah bukanlah sekedar suatu cerita yang indah dan mengasihkan, tetapi merupakan cabang ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya sebuah cerita saja, cerita-cerita yang menjadi orang itu tertarik, tapi juga menjadi ilmu pengetahuan. Karena ada pelajaran ya. Menurut Dilthey ini seorang psikolog ya. Psikolog yang dia itu ahli hermeneutika ya. Hermeneutika itu adalah cara untuk menjelaskan sebuah makna. Nah, dia itu mengatakan sejarah merupakan cabang ilmu yang bersifat khusus. Nah, mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu? Jadi ada 5 menurut Profesor Kuntowijoyo. Profesor Kuntowijoyo ini dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, beliau pertama mengatakan ada sejarah itu sifatnya empiris. Empiris itu didasarkan pada pengalaman manusia. Jadi pengalaman yang dialami oleh manusia itu dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang ada, ilmu pengetahuan. Nah, itu. Yang kedua apa? Sejarah itu bersifat objektif. Objektif itu disusun pada kenyataan peristiwa-peristiwa itu. Nah, yang ketiga memiliki teori ya. Dalam sebuah peristiwa, kita itu menjelaskan sebuah peristiwa itu harus menggunakan teori. Teori itulah yang digunakan untuk menjelaskannya. Yang keempat adalah sejarah itu mempunyai generalisasi. Generalisasi itu kesimpulan. Dalam sebuah peristiwa itu dapat kita ambil kesimpulan dari peristiwa itu. Sejarah mempunyai metode. Iya, memiliki metode karena dari metode itu kita bisa mencari pengetahuan dengan metode sejarah. Ada 5 metode sejarah. Metode sejarah ada 5. Yang pertama adalah pemilihan topik yang akan kita kaji. Yang kedua adalah heuristik, mengumpulkan sumber. Yang ketiga adalah kritik sumber, yaitu menyeleksi sumber. Yang keempat adalah interpretasi, menafsirkan sumber tersebut. Yang kelima adalah historiografi. Historiografi itu kita menceritakan peristiwa tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan sumber-sumber yang ada. Kritik dan sumbangsi sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki kritik ya. Pertama, kalau menurut Pak Kuntowijoyo ya, ilmu itu menulis sejarah itu cukup dengan common sense ya, cukup dengan penalaran dasar akal sehat. Tetapi apa? Kritiknya hanya itu saja, tetapi bisa dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan kita ini dapat meningkatkan profesionalitas dalam meriset tentang sejarah. Nah, itu menulis sejarah itu. Yang kedua, sejarah itu akan kering. Kenapa? Sejarah itu tidak didasarkan pada bahasa-bahasa yang lugas. Bahasanya itu sulit dimengerti. Nah, itu kritik sejarah sebagai ilmu. Nah, sumbangan ilmu terhadap sejarah itu memiliki ilmu itu memberikan konsep ilmu itu. Suatu peristiwa, misalnya contohnya apa? Contohnya ini. Kita mengulas tentang Piagam Madinah ya, pada masa Rasulullah di Madinah. Nah, Piagam Madinah ini ada namanya konsep tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan berdasarkan Islam. Apa itu persaudaraan? Itu kan salah satu konsep. Nah, konsep itulah bisa ditinjau dari ilmu yang dikaji. Nah, itulah ilmu yang dikaji itu memberikan apa? Memberikan sifat sinkronis ya.
Jadi yang dikaji itu memberikan sifat sinkronis, misalnya dari ilmu, misalnya dari ukhuwah Islamiyah bisa dikaji dalam perspektif ilmu Al-Quran itu. Nah, itu sumbangan ilmu secara. Contoh lagi apa? Contoh lagi misalnya ilmu itu memberi konsep tentang ini. Konsep tentang VOC. VOC ada istilah divide et impera atau apa? Politik, misalnya dikenal dengan politik adu domba. Kan kita bisa mengkaji dengan ilmu namanya ilmu politik. Nah, itu bisa menelaah dengan sudut pandang antropologi. Oh, ternyata bisa juga di sudut pandang sosiologi ya. Oh, misalnya kenapa kok di peristiwa perlawanan Makassar terhadap VOC, kenapa kok kerajaan Bon itu juga melakukan serangan? Oh, kalau kita dalam sudut pandang antropologi, suku Bon dengan suku daerah Makassar, Goa Talo itu memiliki perseteruan. Nah, itu salah satu sumbangsi ilmu terhadap sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah itu disusun sebagai fakta kejadian terjadi pada masa lampau. Nah, kejadian itu direkonstruksi sebagai dasar untuk mengetahuinya. Suatu peristiwa harus dicari hubungannya satu dengan lainnya. Sejarah berusaha untuk menemukan jawaban, yaitu 5W dan 1H. 5W 1H misalnya ini, apa wujud kejadian itu? Siapa yang bersangkutan di kejadian itu, bukan kegiatan. Kejadian. Di manakah peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu berlangsung? How, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Itu sejarah. Sebagai peristiwa tidak terlepas dari 5W plus 1H. Nah, sejarah itu sebagai peristiwa bisa dikatakan sebagai abadi atau dikenang sepanjang masa, unik, terjadi satu kali, atau kalau bahasa Belandanya bahasa Jermannya Einmalig, bahasa Jerman itu, dan penting memiliki arti. Contohnya kalau bersifat unik, contohnya adalah ini. Contohnya peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 itu kan hanya sekali terjadi. Nah, sekali terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Einmalig. Ya, ini artinya apa? Sejarah hanya akan terjadi satu kali saja, tidak akan pernah terulang kembali. Abadi. Peristiwa sejarah tidak akan berubah, pasti dikenang sepanjang masa. Contohnya kelahiran Nabi Muhammad akhirnya diperingati oleh umat Islam hingga kiamat ya. Dengan merayakan Maulid Nabi. Itu peristiwa yang abadi. Penting karena apa? Penting ini bersifat penting karena memiliki pengaruh besar yang ditimbulkan, ada efek dan dampak ditimbulkan dari suatu peristiwa sejarah. Contohnya Perang Dunia Pertama memberikan pengaruh dari negara Jerman, kemudian negara di benua Eropa. Perang Dunia II begitu juga. Itu secara peristiwa dikatakan penting. Sejarah sebagai kisah itu merupakan karya hasil ciptaan sejarawan. Kisah itu penulis atau orang-orang yang menulisnya. Dalam kisah cerita sejarah terdapat proses seleksi yang harus dilakukan berdasarkan kesiapan dan kesanggupan untuk menyusunnya. Ada dua bentuk kisah. Yang pertama bentuk umum, penyusunan fakta-fakta menurut babakan waktu dengan memberikan tafsiran berdasarkan suatu pandangan sejarah. Sedangkan bersifat khusus itu bentuk biografi yang merupakan riwayat hidup tokoh-tokoh sejarah yang penting. Jadi kalau kita umum itu hanya fakta-fakta berdasarkan babakan waktu yang umum itu. Nah, kalau khusus itu biografi dari riwayat tokoh atau pelaku sejarah itu. Sejarah sebagai seni. Sergius Trevelyan, seorang sastrawan, berpendapat bahwa sejarah itu sebagai seni bahwa 3. Yang pertama ada fungsi ilmiah. Fungsi ilmiah itu pengumpulan ilmiah, sumber-sumber ya, dan penayangan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang ada. Yang kedua, imajinatif atau spekulatif, karena sejarawan harus menyeleksi, mengklasifikasi dari data-data, fakta-fakta, kemudian menarik kesimpulan itu kita bisa gunakan imajinasi kita untuk menginterpretasi.
Fungsi sastra yaitu penyajian hasil ilmu dan imajinasi dalam bentuk yang menarik. Seni sastra itu ada fungsi sastranya, sejarah itu. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai seni kalau menurut Profesor Kunto Wijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, sejarah itu memerlukan intuisi, memerlukan sebuah perasaan, memerlukan sebuah perasaan untuk apa? Untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Sejarah itu memerlukan imajinasi, menggambarkan sebuah imajinasi ya, untuk menjelaskan sebuah sejarah. Terus kemudian sejarah itu memerlukan emosi. Jadi emosi itu misalnya kita membahas tentang perang ya, kita ada jiwa emosi yang kita ulas dalam mengulas sebuah peristiwa, misalnya peristiwa perang. Jadi peristiwa perang, wah, itu korban, ada baku tembak. Nah, itu sejarah, itu memerlukan emosi. Sejarah memerlukan gaya bahasa. Artinya apa? Gaya bahasa itu ya tidak gaya bahasa itu harus lugas yang dapat dicerna, pembaca. Itu sejarah itu memerlukan gaya bahasa. Jadi sejarah gaya bahasa itu tidak hanya sifatnya hiperbola atau berlebihan, tapi dapat dicerna pembaca itu ya. Kritik dan sumbangsi sejarah sebagai seni. Nah, ini sebenarnya sejarah sebagai seni itu kita bisa kita bisa lihat ya karya-karya seperti contoh karyanya Pramudia Anantatur, Roman History ya. Ada Jalan Pos, Jalan Dendels itu mengulas tentang jalan peristiwa tentang Jalan Pos Jali Anyer sampai Panarukan itu dengan sastra, dengan novel, dengan cara novel. Nah, seperti Bumi Manusia itu kan masa pergerakan nasional, itu mengulas bagaimana sih masyarakat Indonesia pada masa pergerakan nasional itu ada diulas dikemas secara novel oleh Pram, itu Bumi Manusia. Nah, kritiknya apa? Sejarah akan kehilangan ketepatan dan objektivitas karena didasarkan pada subjek si penulis ini, sejarah itu. Karena kita itu memerlukan imajinasi, kan itu hasil imajinasi dari penulis. Tapi bisa dilengkapi dengan apa? Bisa dilengkapi dengan sumber-sumber yang ada agar menghilangkan kritik tersebut. Yang kedua, sejarah itu akan terbatas. Terbatas dari apa? Sejarah itu akan terbatas dari sebuah kajian. Contohnya apa? Contohnya kajian tentang sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi tidak mungkin kita paparkan dengan novel, kan bersifat angka-angka ya. Jadi tidak bisa kita ulas dengan pendekatan yang imajinasi. Susah karena karena yang numerik itu sudah paten sudah paten. Nah, itu sejarah akan terbatas sejarah itu. Nah, sumbangsi seni akan memberikan karakterisasi. Jadi ada karakter peristiwa, karakter yang ditulis oleh sejarawan untuk menggambarkan sebuah peristiwa, ada karakter. Misalnya Pram mengulas tentang Jalan Pos Dendels itu dengan karakter karya sastranya, yaitu sumbangsi seninya. Seni memberi struktur. Jadi struktur seni dalam sebuah cerita itu kan ada pertama pengantar, kemudian penanjakan, ada klimaks, ada anti klimaks, kemudian sampai penyelesaian, conclusion. Nah, itu kan ada strukturnya, struktur yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa itu. Jadi saling melengkapi antara ada kritik dan ada sumbangsi. Jadi itu sejarah sebagai seni. Nah, jadi seperti itu. Kita pada materi ini sejarah ilmu sebagai kisah, sebagai peristiwa, dan sebagai seni. Nah, sebagai ilmu itu bagaimana sih, ada ciri-cirinya sejarah sebagai ilmu, ada sebagai kisah. Secara kisah itu disusun oleh siapa? Oleh sejarawan. Peristiwa itu ada peristiwa yang penting, yang unik sekali terjadi, peristiwa yang abadi selalu dikenang. Nah, sebagai seni ini juga bagaimana sejarawan itu mengulas sebuah peristiwa dengan imajinasi, intuisi, memerlukan emosi, dan cara gaya bahasanya. Itu kan bagian dari seni. Jadi itu demikian itu dari pemaparan saya.
Apabila ada kesalahan dari tutur kata dan penyampaian, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.